Halo, salam jumpa pemirsa. Agropolita News kembali hadir menyapa Anda. Edisi hari ini dan redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya. Bersama saya Elfrina Rahma dan kita ikuti bersama Agropolita News selengkapnya. Baik pemirsa, kita awali Agropolita News hari ini dan berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Kita beralih ke informasi mengenai pelaksanaan pemilu pemirsa. Terkait dengan percepatan dan persiapan digitalisasi pemilu, KPU Kota Batu dalam kunjungan kerja Komisi A ke kantor KPU Batu juga menyampaikan kepada pihak Dewan terkait dengan rencana penerapannya di pemilu tahun ini. Terkait dengan percepatan dan persiapan digitalisasi pemilu, KPU Kota Batu dalam kunjungan kerja Komisi A ke kantor KPU Kota Batu juga menyampaikan kepada pihak Dewan terkait dengan rencana penerapannya di pemilu tahun ini. Heru Joko Purwanto, Divisi Perencanaan dan Data KPU Kota Batu, menjelaskan bahwa digitalisasi pemilu saat ini sangat diperlukan sebagai upaya dan salah satu cara percepatan, di mana pemilu tahun-tahun sebelumnya dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu yang sangat lama, mulai dari tahap-tahap pemilu yang dilakukan, mulai pagi sampai malam yang belum juga selesai. Hal inilah yang sangat perlu dipercepat pelaksanaannya, yaitu dengan penerapan digitalisasi pemilu tahun ini. Salah satu contohnya yaitu dalam penerapan barcode yang dibagikan dalam undangan untuk para peserta pemilu tahun ini, yang mana pada pemilu tahun-tahun sebelumnya, peserta pemilu harus didata secara manual. Tetapi untuk tahun ini dengan penggunaan barcode, maka data peserta pemilu sudah langsung dapat diketahui. Selain itu terkait dengan salinan C1, biasanya akan mengikuti jumlah partai yang ada. Tetapi dengan adanya digitalisasi pemilu tahun ini, maka tahun ini hanya membutuhkan satu saja, sedangkan yang lainnya adalah file. Ini merupakan salah satu upaya KPU untuk percepatan pelaksanaan pemilu mendatang. Nah, digitalisasi pemilu ini kita perlukan karena untuk percepatan. Di mana untuk pemilu-pemilu yang kemarin itu kita terus terang lama sekali waktu pelaksanaannya, pencoblosan pagi sampai malam belum selesai.
digitalisasi pemilu ini diperlukan untuk percepatan. Misalnya dalam hal untuk barcode untuk penerimaan kartu suara, menerima undangan dan sebagainya, itu dulu kalau manual akan lama. Tapi nanti digitalisasi dengan orang datang memakai barcode, maka akan digitalisasi, itu waktunya sudah lumayan nggak lama-lama. Berikutnya untuk salinan C1 yang begitu banyak, biasanya kalau partainya 18 ya harus 18 salinan, maka nanti dengan digitalisasi ini kita cukup membuat satu, yang lainnya file. Nah, saya kira itu salah satu bentuk-bentuk upaya KPU untuk percepatan. Jadi tidak seperti dulu lagi, untuk percepatan ini tidak membutuhkan waktu yang begitu lama, kasihan. Karena setiap orang dalam hal kerjaan, setiap 8 jam ke atas itu akan ada penurunan kondisi. Saya kira dengan ini akan percepatan. Terima kasih, Pak. Oke. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Selanjutnya pemirsa mengenai informasi penerimaan pendapatan asli daerah sektor pariwisata, yaitu dalam jawabannya terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Batu terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, yaitu berkaitan dengan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pariwisata. Dalam jawabannya terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Batu terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, yaitu berkaitan dengan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor pariwisata. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai terkait dengan PAD Pariwisata Kota Batu bahwa sebagaimana diketahui bersama, ada 4 sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan perekonomian di Kota Batu, yaitu perdagangan besar dan eceran. Reparasi mobil dan sepeda motor memberikan kontribusi sebesar 19%, jasa lainnya sebesar 15,21%. Pertanian, kehutanan dan perikanan berkontribusi sebesar 15,18%. Dan jasa penyediaan akomodasi makanan dan minuman sebesar 10,44%. Dari keempat sektor tersebut, sektor peringkat 2 dan 4 identik dengan kontribusi sektor pariwisata, sehingga apabila diakumulasi kontribusi keduanya tersebut sebesar 25,65%. Sebagai daerah yang mengandalkan sektor wisata, maka perkembangan sektor wisata di Kota Batu sangat tergantung terhadap kunjungan wisatawan. Sepanjang tahun 2022 berdasarkan data monitoring lapangan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, diperoleh bahwa angka wisatawan yang melakukan kunjungan ke Kota Batu per 31 Desember 2022 sebanyak 8.041.187 orang, dengan rincian 8.040.270 wisatawan Nusantara dan 917 wisatawan mancanegara. Meningkatnya angka kunjungan wisata ini juga berbanding lurus dengan peningkatan realisasi penerimaan PAD sektor pajak daerah secara keseluruhan dari 9 jenis pajak daerah per 31 Desember 2022 mencapai 103,35% dari target. Kenaikan ini salah satunya dipengaruhi oleh besarnya kunjungan wisata ke Kota Batu, sehingga berdampak pada penerimaan sektor pajak yang berkaitan langsung dengan sektor pariwisata sebesar Rp95.695.063.367 atau sebesar 48,54% dari total PAD. Secara rinci, masing-masing kontribusi per jenis pajak, yaitu pajak hotel, memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 17,85%, pajak restoran sebesar 13,96%, pajak hiburan sebesar 15,78%, dan pajak parkir sebesar 0,94%. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Dan pemirsa, usai jeda berikut kami akan segera kembali. Untuk itu tetaplah bersama kami di Agropolitan News.
Tahukah Anda, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia? Kalian mungkin sudah sering mendengar fakta bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Namun, apakah kalian tahu bahwa Indonesia bukan hanya negara kepulauan terbesar di dunia, tetapi beberapa pulau di Indonesia juga merupakan salah satu dari 6 pulau terbesar di dunia. 3 pulau di Indonesia, seperti Kalimantan, Sumatera, dan Papua, adalah salah satu dari 6 pulau terbesar di dunia. Papua merupakan pulau terbesar kedua di dunia dengan luas wilayah 786 km persegi. Disusul Kalimantan dengan luas wilayah 743 km persegi pada urutan keempat. Dan Sumatera memiliki luas wilayah 443 km persegi yang berada di posisi keenam. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Agro Pelita News. Kita lanjutkan, Kepolisian Resort Malang melakukan apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Patuh Semeru 2023. Dengan Operasi Patuh diharapkan bisa meningkatkan kesadaran berlalu lintas dan menekan angka pelanggaran serta kecelakaan di jalan raya. Apel gelar pasukan dilaksanakan di lapangan Satya H. Prabu Polres Malang pada Senin 10 Juli 2023. Operasi Patuh Semeru 2023 bertujuan untuk menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan serta meningkatkan kesadaran berlalu lintas bagi semua pengguna jalan. Operasi yang berlangsung 10 hingga 23 Juli 2023 dengan sasaran utama perilaku dari pengendara seperti tidak memakai helm, melawan arus, pengendara di bawah umur, serta beberapa target operasi agar perilaku pengendara di jalan bisa tertib semua. Kasat Lantas Polres Malang AKP Agnis Juwita Manurung menjelaskan dalam Operasi Patuh Semeru, petugas lebih mengutamakan persuasif dan edukasi kepada pengendara, serta didukung penindakan pelanggaran secara elektronik. Jadi, Satlantas Polres Malang menggelar Operasi Patuh Semeru 2023 ini yang berlangsung selama 14 hari. Dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 23 Juli. Jadi dengan tujuan operasi yaitu untuk menurunkan angka kecelakaan, menurunkan angka pelanggaran, meningkatkan kesadaran berlalu lintas dari seluruh pengguna jalan, serta terciptanya Kamseltikcar Lantas yang aman dan yang kita harapkan semuanya. Jadi berdasarkan dari data, laka kita yang cenderung meningkat beberapa bulan terakhir, sehingga Operasi Patuh ini diharapkan mampu untuk menekan angka kecelakaan tersebut. Dan target utamanya adalah perilaku dari pengendara itu sendiri, dari tidak menggunakan helm, melawan arus, lalu pengendara di bawah umur, lalu
bermacam target operasi sehingga nanti perilaku pengendara di jalan bisa tertib semuanya. Berdasarkan data yang ada, angka kecelakaan di jalan raya cenderung meningkat yang disebabkan perilaku pengendara yang kurang tertib dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Agnis menambahkan ada beberapa jalur yang menjadi konsentrasi karena angka kecelakaan cukup tinggi, seperti daerah Lawang, Singosari, Pakis, Jau, Kepanjen dan Pakisaji, serta wilayah lain yang dinilai cukup rawan. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Pemirsa, pejuang rupiah, cerita anak logam Pelabuhan Gilimanuk, Bali menjadi daya tarik tersendiri bagi calon penumpang kapal yang akan menyeberang di Selat Bali. Apa yang dilakukan para anak logam yang berenang di bawah kapal penumpang tersebut? Maka berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Bagi yang pernah melintas di perairan Pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk, Bali atau sebaliknya, pastinya sudah tidak asing lagi dengan keberadaan beberapa orang yang biasa disebut anak logam yang meminta para penumpang kapal untuk melemparkan sejumlah uang ke laut untuk diambilnya dengan cara berenang dan menyelam di sekitaran kapal penyeberangan. Keberadaan mereka tentu menjadi daya tarik tersendiri dan seolah sudah menjadi tradisi bagi calon penumpang yang akan menyeberang untuk bersedekah dengan melemparkan uang logam ataupun uang kertas bagi para perenang yang sedang berada di bawah kapal dan siap untuk menyelam mengambil uang yang ditebarkan oleh penumpang kapal. Aktivitas mereka yang dijuluki anak logam ini sudah berjalan puluhan tahun dan setiap kapal yang sudah bersandar di dermaga akan melakukan penyeberangan dapat dipastikan pasti langsung didatangi oleh para perenang lokal dengan meminta kepada para penumpang untuk bersedekah melemparkan sejumlah uang ke laut. Atraksi anak logam tentu menjadi salah satu hiburan mendebarkan sekaligus menantang bagi para penumpang kapal yang akan melintas di Selat Bali sebelum kapal diberangkatkan. Anak logam sendiri adalah sebutan bagi mereka yang memburu uang logam yang dilempar ke laut oleh para penumpang kapal yang sedang melintas di Selat Bali. Meski resiko bertaruh nyawa sambil bertelanjang dada, mereka sengaja menceburkan diri dengan melompat dari atas dek kapal ke laut untuk mendapatkan uang logam atau koin yang dilempar penumpang. Saat musim libur Lebaran 2023, anak logam ini sangat banyak di Pelabuhan Gilimanuk ataupun di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Libur sekolah mereka manfaatkan untuk berburu koin dari para penumpang kapal. Umumnya para pencari cuan di sekitaran dermaga ini terdiri beberapa kelompok yang mereka berjumlah 4 hingga 5 orang. Bahkan dari aksi ini mereka lakukan sudah turun-temurun menjalani pekerjaan sehari-hari untuk kebutuhan ekonomi keluarga. Atraksi anak logam ini sempat terhenti sekitar 2 tahun karena pandemi COVID-19, mengingat wilayah Pulau Bali sempat ditutup total untuk wisatawan. Namun seiring berjalannya waktu dan kondisi sudah kembali normal, pemandangan pencari cuan di dermaga oleh sekawanan pemuda logam bisa kembali kita lihat. Setiap anak logam memiliki cara tersendiri untuk menarik simpati para penumpang yang mau melemparkan uang ke laut, mulai dari melompat dengan cara salto dari atas kapal ke laut dan cara unik lainnya. Dengan keahlian berenang yang sudah dimiliki, seolah anak logam ini tidak merasa takut dengan kedalaman laut ataupun ombak yang datang. Meskipun saat berada di air mereka tidak menggunakan pakaian renang atau pengaman lainnya. Memang ada resiko dari menjadi anak logam yang melompat ke laut dengan kedalaman sekitar 20 meter. Mulai dari terseret arus atau terbentur kapal saat melompat, namun tidak sedikit anak logam yang membantu penumpang. Seperti saat ada tas penumpang jatuh ke laut, anak logam yang membantu mengambil. Menjadi anak logam merupakan profesi bagian anak logam. Setiap anak logam juga sudah mengetahui resikonya. Salah satunya terseret baling-baling kapal yang bisa beresiko kematian. Untuk pendapatan tentunya tidak bisa dipastikan, tergantung dari kondisi ramainya penumpang yang melintas di antara kedua kepulauan Jawa Bali tersebut. Sudah habis berapa Bu tadi? Ada berapa ratus ribu dah. Hah? Sudah berapa ratus ribu ya? 5 ribuan? Iya 5 ribu. Uniknya apa Bu? Uniknya? Uniknya apa? Ya asik aja gitu. Berbagi rezeki. Oh gitu. Bu siapa Bu? Ya. Bu siapa? Cici. Bu Cici dari mana? Saya
Dari Bali memang. Oh, dari Bali. Iya. Dari Kuta Bali, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Ya, usai jeda berikut kami akan segera kembali. Tetaplah di Agropolitan News. Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Mohon izin Pak, rapat 15 menit lagi dimulai. Baik Mas. Oh iya, saya belum laporan SPT tahunan ya? Mohon izin Bapak, 5 menit lagi rapat dimulai. Baik Mas. Saya Aris Agung Paiwai, penjabat Wali Kota Batu. Alhamdulillah, saya sudah melaporkan SPT tahunan. Yuk lapor SPT tahunan sekaligus pemadanan NIK menjadi NPWP secara online melalui pajak.go.id. Laporannya lebih cepat, lebih awal, lebih nyaman. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Agropolitan News. Kita beralih ke informasi dunia olahraga. Sebanyak 2.000 pelari mengikuti gelaran Malang Marathon 2023 di Kota Malang pada Minggu 9 Juli 2023. Event yang diadakan setelah 5 tahun tidak dihelat ini juga diikuti peserta dari 10 negara seperti Australia, Kenya, dan juga Eropa. Dari lomba berlabel MS Glow Marathon ini ditargetkan dapat meningkatkan tingkat kunjungan wisata dan juga ekonomi masyarakat secara signifikan.
Hal ini yang disampaikan Wali Kota Malang Sutiaji kepada Antara usai memberangkatkan peserta lari. Sebanyak 2.000 pelari mengikuti gelaran Malang Marathon 2023 di Kota Malang pada Minggu. Event yang diadakan setelah 5 tahun tidak dihelat ini juga diikuti peserta dari 10 negara seperti Australia, Kenya, dan Eropa. Dari lomba berlabel MS Glow Marathon ini ditargetkan dapat meningkatkan tingkat kunjungan wisata dan ekonomi masyarakat secara signifikan. Hal inilah yang disampaikan Wali Kota Malang Sutiaji usai memberangkatkan peserta lari. Setelah 5 tahun tidak diadakan karena pandemi COVID-19, Malang Marathon kembali dihelat oleh Kota Malang. Pada Minggu 9 Juli 2023 berlabel MS Glow Malang Marathon. Sebanyak 2.000 pelari mengikuti gelaran ini, termasuk juga dari 10 negara, seperti halnya dari Australia, Kenya, dan Eropa. Usai memberangkatkan peserta, Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan bahwa pihaknya memberi dukungan penuh terhadap perhelatan ini. Pasalnya selain untuk menggaungkan pola hidup sehat, efek dominonya sangat positif terhadap peningkatan kunjungan wisata maupun ekonomi masyarakat khususnya bagi para pelaku UMKM. Ditegaskan Sutiaji pertumbuhan ekonomi Kota Malang yang tinggi saat ini, yaitu sebesar 6,32% yang menjadi penyokong besar, salah satunya adalah wisata event seperti ini. Terkait hal ini karena Kota Malang tidak memiliki destinasi wisata alam, sehingga wisata event sangat efektif dalam konteks ini. Perlu kami sampaikan dan perlu kita catat bahwa Kota Malang ini memang terkenal kota wisata ya, tapi kita tidak punya basic sumber daya alam. Maka dengan cara adalah event-event dan penataan kawasan ini menjadi concern kami, karena ini terlihat sekali bahwa Malang perkembangan dan pertumbuhan ekonominya kan melesat ya. Jadi 25 tahun terakhir itu sekarang tertinggi, pernah di angka 6,20 tapi sekarang 6,32 itu tertinggi. Itu artinya bahwa kolaborasi dengan semua stakeholder, salah satu di antara adalah MS Glow, terus-menerus menggiatkan event yang mengarah pada ketika ada event, maka terus orang stay di sini, stay mesti butuh kehidupan, ya. Maka seluruh ekonomi kita bergerak. Termasuk hari ini juga ada event nasional juga yang ada di Kota Malang. Itu kami ucapkan ribuan terima kasih, dan ayo kita jaga, melestarikan keramahan Kota Malang dan kita menjaga kondisivitas di bumi Arema yang kita cintai. Malang memang terkenal dengan maraton yang 5K sampai 10K, ya, termasuk 21K. Dan ini sudah dimulai setelah pandemi ini, yang lisensinya sudah kena MS Glow dalam 3 tahun ke depan. Mungkin tahun ini ada kekurangan, saya kira untuk dimaklumi semuanya. Tahun yang akan datang lebih bagus dan seterusnya nanti akan lebih bagus, dan disiapkan aja jangan 1.500 ya, sampai menembus angka 5.000 bahkan 10.000 ya, supaya masyarakat sudah menunggu-nunggu tadi tidak kecewa ya, karena ketersediaan medali yang kemarin unpredicted ya, dikiranya tidak begitu bagus animenya, tapi sekarang luar biasa. Apa yang disampaikan Wali Kota Sutiaji diamini oleh Gilang Widya Permana selaku penyelenggara lomba lari ini. Sebagai pemegang lisensi, pria yang juga Direktur Utama J99 Corporation ini berkomitmen selama 3 tahun ke depan gelaran ini akan diadakan secara rutin dengan lebih menarik dan peserta lebih banyak lagi. Sehingga slogan dari Kota Malang untuk Indonesia dan dunia seperti yang digaungkan Wali Kota Sutiaji dapat terrealisasi dengan baik. Event Malang Marathon ini setelah vakum 5 tahun, akhirnya tahun ini kita bisa adakan kembali dengan total peserta 1.500 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia, dari Aceh juga nanti ada, dari Papua, kemudian dari NTB, kemudian juga ada dari 10 negara, dari Amerika, kemudian ada dari Kenya, juga dari Eropa. Kenapa mengadakan di rumah kira-kira? Tujuannya? Tujuannya pastinya karena satu, kita ingin terus berkontribusi MS Glow bukan hanya
fokus pada produk ya, tapi kita juga ingin berkontribusi lebih pada masyarakat, bukan hanya masyarakat Malang aja, tapi juga masyarakat sekitar. Makanya kita bikin event ini juga karena kita kan lagi mengusung bagaimana gaya hidup sehat ya. Jadi olahraga ini salah satu cara kita untuk mengkampanyekan untuk kita biar hidup sehat, dan juga tentunya ini juga mengangkat dari segi ekonomi, dari segi pariwisatanya, kemudian ekonomi kreatifnya. Di sini juga nantinya setelah mereka finish juga ada beberapa UMKM yang berjualan, dan juga beberapa usaha-usaha juga yang mereka buka stand. Jadi kita rapikan semua. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Saiful Akbar, Newsport ATV melaporkan. Pemirsa, ribuan peserta dari seluruh Indonesia ikut serta lari Maraton Malang 2023. Seluruh peserta berlomba untuk meraih hadiah utama belasan juta rupiah, dan Maraton Malang 2023 dimenangkan oleh Rahmat Setiabudi. Selamat! Alhamdulillah, puji syukur. Ini adalah event pertama kalinya setelah pandemi kita ekonomi dari pariwisata. Jadi ribuan peserta dari seluruh Indonesia ikut serta lari Maraton Malang 2023. Seluruh peserta berlomba untuk meraih hadiah utama belasan juta rupiah. Agenda tahunan Maraton Malang kembali digelar setelah sebelumnya sempat terhenti akibat pandemi COVID-19. Diikuti ribuan peserta dari berbagai kota di Indonesia seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, Bali, Surabaya, Yogyakarta, Solo, Jakarta, dan Malang. Animo peserta sangat tinggi lantaran akhirnya bisa kembali mengikuti maraton. Dengan mengambil start awal di Jalan Kartanegara, Kota Malang, para pelari melintas di sekitar kampung tematik yang ada di Kota Malang, seperti Kampung Warna-Warni, Alun-Alun, Jalan Ijen, Kayu Tangan Heritage, dan Stadion Gajayana Malang. Pada Maraton Malang tahun 2023 ini terdiri dari kategori 5 km, 10 km, dan 21 km. Bagi peserta yang berhasil finish pertama di kategori 5 km, mengaku dirinya sangat senang bisa menjadi yang tercepat dan berharap setiap tahun bisa digelar perlombaan serupa. Persiapan dari masing-masing peserta, enak, rutenya enak, suasananya enak, jalannya nggak crowded, habis itu water session melimpah. Mantap, tahun depan ada lagi ya. Makasih. Bagi pemerintah Kota Malang, perlombaan lari maraton kembali akan dijadikan sebagai agenda tahunan guna menunjang sport tourism di Indonesia. Harapannya lari maraton tersebut mampu meningkatkan kunjungan wisatawan di Kota Malang, umumnya di Provinsi Jawa Timur. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista, Newsport ATV melaporkan. Ya, kami akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Agro Berita News. Definisi netralitas: bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil.
Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Agro Pelita News. Informasi mengenai beredarnya unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa DPR RI telah resmi dibekukan oleh Presiden Joko Widodo. Narator dalam video tersebut menyebutkan bahwa Presiden Jokowi dan para menterinya membuktikan kecerdasan anggota DPR RI sangat dangkal. Apa iya Presiden Jokowi resmi membekukan DPR RI? Berikut jawabannya untuk Anda. Halo Sobat News, tahukah kalian banyak sekali cuitan informasi yang setiap hari mengelilingi kita. Namun, apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa ia akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita? Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa DPR RI telah resmi dibekukan oleh Presiden Joko Widodo. Narator dalam video tersebut menyebutkan bahwa Presiden Jokowi dan para menterinya membuktikan kecerdasan anggota DPR RI sangat dangkal. Apa iya Presiden Jokowi resmi membekukan DPR RI? Faktanya, berita tersebut adalah hoax. Dilansir melalui rilis resmi Kemkominfo pada tanggal 1 Mei lalu yang mengutip dari cekfakta.com. Video dengan narasi yang mengklaim bahwa DPR RI telah resmi dibekukan oleh Presiden Jokowi merupakan video yang menyesatkan. Narasi dan video dalam unggahan yang beredar tidak saling berkaitan. Berdasarkan penelusuran, video dalam unggahan tersebut identik dengan unggahan YouTube Sekretariat Presiden pada beberapa tahun lalu. Klaim yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi membekukan DPR RI bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR RI. Kedudukan DPR RI dan Presiden dalam Konstitusi Indonesia adalah setara, karena itu tidak dapat saling membubarkan. Oke Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya. Saksikan hanya di Apa Iya? Pemirsa, fakta jerapah adalah mamalia berleher panjang ditemukan di hutan padang rumput terbuka sub-Sahara Afrika. Jerapah adalah mamalia yang tertinggi yang masih hidup di dunia ini. Jerapah memiliki leher sangat panjang yang memungkinkan untuk mengeksploitasi daun dan juga vegetasi yang tinggi. Lalu apa saja fakta menarik lainnya dari hewan yang satu ini? Berikut rangkum dalam News Fakta dan Unik. Pemirsa News Fakta dan Unik, jerapah adalah mamalia berleher panjang ditemukan di hutan padang rumput terbuka sub-Sahara Afrika. Jerapah adalah mamalia yang tertinggi yang masih hidup di dunia ini. Jerapah memiliki leher yang sangat panjang yang memungkinkan untuk mengeksploitasi daun dan vegetasi yang tinggi. Meskipun panjang, leher jerapah sebenarnya terdiri dari struktur tulang dengan jumlah yang sama dengan mamalia berkuku lainnya, tetapi hanya bentuknya saja yang berbeda. Dan pemirsa, inilah 5 fakta unik jerapah versi News Fakta dan Unik. Ibu jerapah melahirkan dengan posisi berdiri.
Jerapah betina tidak melahirkan dalam posisi duduk atau rebah layaknya mamalia lainnya. Jerapah betina melahirkan bayi dengan posisi berdiri. Posisi ini menguntungkan bayi agar leher panjangnya tidak cedera ketika proses keluar dari perut betina. Jerapah melahirkan satu bayi dalam satu masa kandungan. Beberapa kasus ada yang melahirkan kembar. Ibu jerapah setidaknya mengandung selama 15 bulan sampai bayinya lahir. Punya jantung yang kuat dan pembuluh darah yang tebal. Tubuh yang ekstrim membutuhkan jantung yang ekstrim pula agar dapat memompa darah sampai ke otak. Jerapah dewasa dapat punya berat jantung hingga 35 kg. Otot dari jantung ini sangat tebal agar dapat menghasilkan tekanan darah 220/180 di jantung. Jumlah minimum untuk menghasilkan tekanan darah 110/70 di otak. Masalah tak selesai di sana. Ketika minum, kepala jerapah lebih rendah dari jantung, menghasilkan tekanan darah yang lebih hebat lagi. Belum lagi ketika mengangkat kepala, akan terjadi penurunan signifikan tekanan darah di otak yang dapat berakibat fatal. Setelah keluar dari perut ibunya, bayi jerapah menghabiskan sampai 15 bulan dalam kandungan. Hal ini diharuskan untuk memaksimalkan pertumbuhan jerapah di dalam rahim, sehingga ketika lahir, jerapah sudah siap untuk hidup termasuk lari dari predator. Bisa hidup tanpa air. Sama seperti unta, jerapah pun bisa bertahan hidup tanpa air, bahkan bisa bertahan hidup tanpa air lebih lama dari unta. Biasanya jerapah akan minum kurang lebih 12 galon air terlebih dahulu, barulah ia bisa bertahan hidup tanpa air. Sumber air jerapah adalah dari makanannya, yaitu dari pohon akasia. Dan pemirsa, itulah tadi 5 fakta unik jerapah versi News Fakta dan Unik. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca pada edisi Selasa 11 Juli 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada Agro News edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elfrina Rahma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.